Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah yang secara umum adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah Islam. Dan lebih khusus lagi, hidayah menjalankan Islam. Dan lebih khusus lagi, hidayah menjalankan Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, Islam merupakan nikmat yang besar, tetapi tidak semua muslim, tidak semua orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam benar pemahamannya, benar amalan atau ajarannya. Maka nikmat besar ketika Allah sempurnakan hidayah Islam dengan hidayah sunnah. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, ketika seseorang meminta wafat kepada Allah, Allahumma amitna ala Islam, maka kata Imam Ahmad, wa ala sunnah, dan wafatkan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pembahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah berkaitan dengan sebab seorang berpaling dari hidayah. Kita tahu para jamaah, ada orang yang berada di atas kesesatan, berada di atas penyimpangan, kemudian Allah berikan hidayah kepadanya. Maka sebagaimana ada sebab-sebab yang menghantarkan seorang itu mendapatkan hidayah, dan sebaliknya ada sebab-sebab yang akan menghantarkan orang berpaling dari hidayah. Dan kedua-duanya kita harus pelajari. Apa penyebab seorang itu dapat hidayah, sebagaimana kita inginkan bersama. Karena jangan sampai merasa Bapak Ibu kita ini sudah Allah sempurnakan hidayah kepada kita. Bukankah banyak ilmu yang sudah sampai kepada kita namun belum kita amalkan? Betul atau tidak? Bukankah banyak ilmu yang sampai kepada kita sudah kita amalkan tapi belum kita istiqomahkan? Betul ya? Maka dari situ kita butuh yang namanya hidayah. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita di atas hidayah kebaikan tersebut. Dan hidayah itu cakupannya luas. Ya makanya tadi saya katakan hidayah umum Islam. Ini karunia terbesarnya. Nah, ada rincian demi rinciannya, termasuk dalam amalannya. Kemudian ketika amalannya khusyuk dalam mengamalkannya, sempurna dalam pengamalannya, bisa mendakwahkannya, bisa bersabar di atasnya. Itu hidayah semuanya. Dan tidak semua orang Allah berikan hidayah itu. Makanya kenapa setiap hari minimal 17 kali kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal
mustaqim, agar semakin Allah sempurnakan hidayah itu kepada kita. Dan agar Allah berikan kita keistiqomahan di atas hidayah tersebut. Itu di antara hikmah kenapa terus kita ulang permohonan hidayah tersebut kepada Allah, bahkan dalam posisi yang terbaik, yaitu ketika seorang bermunajat kepada Allah dalam salatnya. Dan itu pun diawali dengan kebaikan, yaitu sanjungan kepada Allah, dan kemudian kita bertawassul dengan ibadah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Baik, para jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin dalam tema lain pernah kita dengar atau kelak nanti kita akan bahas bagaimana kita meraih hidayah dari Allah atau meraih kesempurnaan hidayah dari Allah. Namun kesempatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas sebab-sebab seorang berpaling dari hidayah, agar kita bisa berhati-hati, agar kita bisa mengambil sikap waspada. Karena sebagaimana dikatakan oleh Bang Napi, ya, kalau yang hidup zaman sekarang mungkin nggak kenal Bang Napi. Kalau bapak-bapak tahu ya Bang Napi, ya. Kejahatan itu terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Tahu ya? Berarti apa? Penyimpangan itu bisa terjadi bukan karena niat pelakunya. Ada nggak orang, saya mau menyimpang dulu Ada nggak? Walaupun ada juga Pak. Ada Pak. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, kalau itu terjadi pada orang tua, nanti saya tobatnya kalau udah pensiun aja. Berarti apa? Artinya apa Pak? Berarti dia niat menyimpang dulu. Dia niat nggak berada di atas jalan yang lurus dulu. Nanti aja deh, kalau udah pensiun, udah saya tinggal sibuk sama anak cucu, zikir, baca Quran, ke masjid, balik lagi. Berarti dia tidak berniat untuk berada di atas jalan hidayah, dan dia berniat menyimpang dari hidayah Allah dulu. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ada. Tapi secara umum nggak ada orang menginginkan demikian Pak. Saya niat agar saya menyimpang dari Allah, nggak ada. Berarti apa? Penyimpangan itu terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan orang itu menyimpang. Maka waspadalah, waspadalah, dan waspadalah. Baik ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, mereka mengatakan atau dia mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra wa man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku kerjakan keburukan itu. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku kerjakan keburukan itu. Aku mengetahui penyimpangan bukan agar kita menyimpang. Betul atau tidak? Demikian para jemaah. Aku mengetahui syubhat, aku mengetahui kesesatan, aku mengetahui kelompok-kelompoknya menyimpang dari Islam, bukan agar aku terjerumus kepada hal itu. Itu pernyataan seorang penyair. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, akan tetapi agar aku menjaga-jaga, terjaga, terhindar dari perbuatan tersebut. Apa alasannya kata beliau? Wa man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Karena barang siapa yang tidak tahu keburukan, dia bisa jadi terjatuh kepada keburukan tersebut tanpa dia sadari. Makanya kita harus sadar apa saja yang bisa menyebabkan kita ini ternyata berpaling dari hidayah Allah. Karena kalau tidak sadar, bisa jadi ternyata kita sudah menyimpang tanpa kita sadari. Wal'iyadzubillah. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, apa saja sebab-sebab penyimpangan? Karena para jamaah, seorang itu dimuliakan oleh Allah dengan hidayah. Berarti seorang itu dihinakan oleh Allah dengan apa? Dengan kesesatan. Dengan Allah cabut hidayah darinya.
Dan barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak seorang pun yang mampu memuliakannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menunjukinya. Ya, sebelum kita sebutkan sebab-sebabnya, perhatikan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-18. Surat Al-Hajj ayat ke-18. Saya tidak bacakan ayatnya, agak panjang, tapi saya ambil petikan di penghujung ayatnya, di hampir penghujung ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tak seorang pun yang mampu memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan di antara bentuk Allah menghinakan hambanya adalah ketika Allah mencabut hidayah darinya. Di antara bentuk Allah menghinakan hambanya, Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Itu bentuk Allah tidak memuliakan hambanya. Dan sebaliknya, ketika Allah ingin memuliakan hambanya, maka Allah berikan apa? Hidayah kepadanya. Allah berikan bimbingan kepadanya. Allah berikan petunjuk kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang Allah muliakan. Termasuk orang-orang yang Allah golongkan dalam golongan orang-orang yang dimuliakan Allah dengan berbagai macam kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semua pasti ada hikmahnya, Pak. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ada penyimpangan, ada orang yang dikasih hidayah kemudian berpaling, semuanya ada hikmahnya. Dan ini menjadi salah satu sebab kami ingin mengkaji tema ini, karena tidak sedikit ya kami saksikan, naudzubillah min dzalik, tidak sedikit kami saksikan bahkan orang yang sudah sampai level derajat ulama menyimpang, tidak satu dan tidak dua, bahkan banyak. Ya, dan pernah saya sebutkan seorang tokoh yang bahkan tadinya Allah muliakan. Dengan apa? Dengan dia menjadi seorang imam sholat, bahkan di tempat yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Di mana itu? Di mana? Di Mekah. Jadi langsung menghadap Ka'bah sholatnya, dan dia menjadi orang terdepan di depan Ka'bah tersebut. Tapi kemudian berpaling. Nama orangnya Al-Kalbani. Ada di searching saja ya. Itu tadinya imam Masjidil Haram. Sekarang gaulnya dengan artis Bollywood, main musik dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kami sebutkan nama agar menjadi ibroh. Ternyata orang pada tahapan sudah sampai derajat yang mulia pun tidak ada yang bisa menjamin hidayah itu menetap pada diri seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun sama. Ustaz, apakah akan istiqomah sampai matinya? Enggak ada. Enggak ada yang bisa menjamin kecuali Allah. Bapak Ibu, apakah akan istiqomah berada di atas sunnah, rajin ngaji, rajin mencatat, rajin beramal? Enggak ada yang bisa jamin. Enggak ada yang bisa jamin. Ya, makanya kita harus pelajari ini. Kenapa orang itu bisa menyimpang? Kenapa? Jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan itu yang menyebabkan hasilnya sama, kita pun menyimpang. Dan ini yang dikhawatirkan orang-orang soleh, Bapak Ibu. Ini yang paling dikhawatirkan orang-orang soleh. Mereka tidak pernah merasa nyaman hidupnya. Mereka tidak pernah merasa tentram hidupnya dalam tanda kutip. Karena mereka khawatir akhir kehidupannya disudahi dengan kesudahan yang buruk. Tidak ada jaminan hidayah menetap pada diri seorang kecuali hanya Allah, satu-satunya zat yang bisa menjamin orang tersebut istiqomah sampai akhir hayatnya. Nggak ada, Pak.
Apakah ustadz bisa menjaga, membimbing dia sampai akhir hayatnya? Tidak demikian. Apakah seorang yang ahli, yang takwa, kemudian mentalkin dia ketika detik-detik sakaratul mautnya dengan kalimat la ilaha illallah? Nggak bisa jamin. Nggak ada yang bisa jamin. Semuanya kembali kepada kehendak Allah, dan itu semuanya bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba. Dan tidak semua hamba mendapatkan itu. Baik. Sebab penyimpangan yang pertama, adamul i'tisam bi kitabillah wa tarku tadabburihi wattiba'ihi. Tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan meninggalkan tadabburnya. Ini penting para jemaah. Tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan meninggalkan tadabbur Al-Quran. Ini dijadikan poin yang pertama yang menjadikan seorang itu menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya surat Thaha ayat 123. Surat Thaha ayat 123. Allah mengatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kata Allah, maka bagi siapa atau jika datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Berarti sebaliknya, siapa yang tidak menjadikan Quran sebagai pedoman yang dia ikuti, maka dia akan sengsara dan dia akan tersesat. Ini sebabnya. Siapa yang mengikuti Quran, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Siapa yang tidak ikut Quran, pasti sengsara, pasti tersesat. Baik. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya Allah, Al-Qur'an, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebaliknya, siapa yang tidak berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, maka dia akan sesat selama-lamanya. Siapa yang berpegang teguh tidak akan sesat. Siapa yang tidak berpegang teguh, dia akan tersesat dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk, perhatikan para jamaah, di antara bentuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran adalah dengan kita mentadaburinya. Bagaimana mungkin kita dikatakan berpegang teguh kepada Quran sedangkan kita tidak pernah mentadaburinya? Nggak mungkin, Pak. Itu bertabrakan. Dia mengatakan, oh saya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tapi dia nggak belajar, mustahil. Justru level awal, prinsip dasar, tahapan pertama seorang itu berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dengan cara apa? Mempelajarinya, belajar. Kalau nggak belajar gimana dia berpegang teguh? Belajar, Pak. Ya. Pelajari Al-Quran, tadaburi, pahami, amalkan. Demikian dengan sunnah Nabi SAW. Maka mudah-mudahan salah satu sebab Allah tetapkan kita di atas hidayahnya adalah dengan kehadiran kita pada kali ini di majelis-majelis ilmu yang membahas Quran dan Sunnah, yang Allah muliakan kita dengannya.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, ada salah satu imam yang ya sebetulnya beliau sudah tidak menjadi imam tetap di Masjidil Haram, Syekh Yasir Ad-Dawsari, tahu ya? Beliau tahun kemarin terakhir kalau saya tidak salah, tapi masih menjadi imam tamu karena Ramadan kemarin kami itikaf di sana masih ngimamin. Jadi kadang ada imam tetap, ada imam tamu namanya. Jadi diundang untuk taraweh. Beliau mengkisahkan ini, masya Allah. Ada seorang pengusaha tinggal di negeri Cina, jadi punya perusahaan. Dan dia collab dengan seorang orang Cina yang di luar Islam, berarti orang kafir. Jadi satu muslim, satu kafir. Dan ini orang Saudi, muslim Saudi lagi. Dan dia senantiasa mendakwahkan Islam. Jadi pengen teman si bosnya ini sama-sama muslim, mendakwahkan sepanjang atau selama sekitar 3 tahun. Terus ya dikit-dikit sambil ngobrol tuh masuk Islam, sedikit-sedikit dijelaskan. Tapi tidak juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah, Pak. Rahasianya semuanya rahasia Allah ya, rahasia ilahi. Enggak ada yang tahu kapan dapatnya, kapan orang dicabut dari hidayah, enggak ada yang tahu. Selama 3 tahun kurang lebih. Maka kemudian orang Saudi ini yang dikenal oleh Syekh mengatakan, sampai tiba suatu waktu saya setel Quran. Maka kemudian si bos ini mengatakan, ya ketika berhenti di setel Quran itu, coba setel lagi, saya pengen dengar musik tadi. Jadi disangkanya apa? Disangkanya musik dengan nada yang bagus. Coba saya pengen dengar musik tadi, mungkin disangkanya nasyid lah. Saya pengen dengar, kok rasanya tenang, adem katanya. Akhirnya di setel lagi. Dia bilang, orang Saudi ini bilang apa? Ini bukan musik, ini Quran yang selama ini saya tunjukkan kepada Anda agar kamu mengemban Quran ini. Quran sebagai pedoman kami sebagai muslim. Oh itu tuh. Enggak ada tohnya, yang bukan bahasa Cina toh. Oh itu ya, intinya begitu ya terjemahannya. Akhirnya dia memutuskan setelah ngobrol ya, semenjak hari itu dia mendengar Quran itu merasa tersentuh hatinya. Akhirnya di suatu waktu, di suatu hari dia memutuskan masuk ke dalam Islam. Seperti biasa Pak, kalau orang kafir punya nama nggak baik masuk Islam biasanya apa? Ganti nama ya, disebut dengan nama hijrah, ganti nama. Lalu apa yang dikatakan oleh orang Cina ini? Saya ingin ganti nama dengan nama Syekh yang baca murotal itu. Jadi ini Syekh Yasir Ad-Dawsari yang menceritakan ini. Jadi kata Syekh Yasir, demikian Quran. Quran itu pasti membekas ke hati Pak. Lihat orang kafir yang baru mendapatkan rambu-rambu, mendapatkan hidayah itu, dia merasakan ketenangan. Kenapa orang Islam tidak? Kenapa orang Muslim yang punya modal hidayah tidak mau merenunginya, tidak mau sibuk dengannya, tidak mau mempelajarinya? Bahkan kita dapatkan ini tidak sedikit orang yang sudah tua belum bisa baca Quran, betul atau tidak? Banyak. Dan ini harus disesali. Harus belajar Pak. Jangan mengatakan saya tua sudah terlambat. Ya nanti kalau mati makin terlambat lagi Pak. Dan tidak ada lagi penyesalan. Kalau dia usaha dan ternyata ketika usaha, begini Bapak Ibu, ketika dia membayangkan, oh saya dalam kurun sekian waktu saya bisa. Ternyata baru 2 hari dia belajar Iqra meninggal. Allah sampaikan dia kepada apa yang dia niatkan. Itu kemuliaan pada dalam Islam. Dia niat untuk bisa, tetapi tidak sampai. Kenapa? Ternyata ajal keburu menjemput dia. Maka Allah sampaikan dia kepada apa yang diharapkan, apa yang dia niatkan. Dan Allah Maha tahu perjuangannya. Dan barangkali amalan itu yang menghapus kelalaian dia selama puluhan tahun sebelumnya. Kemana selama ini? Ternyata dihapuskan dosanya, kesalahannya, kelalaiannya dengan apa? Perjuangan dia di akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung pada akhirnya. Innamal a'malu binniyat, dan tergantung niatannya. Dia niatnya pengen bisa. Tapi qadarullah, ajal sudah keburu
menjemputnya. Ya, maka inilah Al-Quran yang pasti akan membekas pada diri seorang mukmin. Siapa yang mentadaburinya, siapa yang mengikutinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Maka ternyata para jamaah, ini Syekh ketika menceritakan, ternyata Syekh lain menceritakan lain. Tahukah Anda siapa yang baca murotal itu? Ternyata Syekh Yasir Ad-Dawsari. Jadi orang Cina tersebut dinamakan Yasir. Dan Syekh Yasir nggak mau menceritakan, oh dia dengar murotal saya. Subhanallah, saking tawadunya Pak. Jadi yang menceritakan ini, saya dengar ceritanya dari Syekh Yasir, tapi Syekh Yasir nggak mengatakan. Akhirnya si orang Cina ini dinamakan dengan nama si Syekh tersebut. Ternyata apa? Ternyata dia sendiri. Tapi yang menceritakan orang lain. Akhirnya dinamakan apa? Syekh Yasir. Jadi dengan sebab murotal tilawah yang dibaca oleh Syekh Yasir, orang Cina tersebut apa? Masuk Islam. Sebabnya, tapi semuanya ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ya, ini pengaruh yang paling besar seorang itu berada istiqomah atau hidayah adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Banyak membacanya, banyak berinteraksi dengannya, banyak mentadaburinya. Dan sebab orang itu menyimpang adalah ketika dia mulai jauh dari Al-Quran. Baik, yang kedua, berpaling dari sunnah nabawiyah. Berpaling dari sunnah nabawiyah, baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Contohnya, ini contoh realnya adalah seperti orang yang mendustakan sunnah secara keseluruhan atau sebagiannya. Saya ingin tanya Pak, ada nggak orang sunnah yang anti dengan, ada nggak orang Islam yang anti dengan sunnah? Ada Pak, yang disebut dengan apa? Ingkarus sunnah. Ada itu Pak, kelompok-kelompok yang masuk dalam golongan apa? Ingkarus sunnah. Dan tahun 2009-10, ya sekitar tahun 2010 atau 2011, saya mendapati itu mereka berkeliling di masjid di Jakarta, membagikan modul pelajaran yang isinya Pak, Quran semuanya. Saya penasaran pas saya buka, kok nggak ada riwayat sama sekali. Nanti saya sedikit ternyata mereka nggak meyakini sunnah dengan alasan apa? Oh ini 1400 tahun lalu, dari zaman ke zaman nggak ada jaminan ini sahih. Beda dengan Quran yang memang ada yang jaga langsung Allah. Kalau hadis kan ada yang palsu, ada yang ini. Nah bisa jadi akhirnya mereka apa? Mengingkari sunnah secara keseluruhan. Ini sebab penyimpangan yang terberat. Ya. Atau mengingkari sebagiannya. Hati-hati Pak. Ketika kita tahu sebuah hadis itu sahih, kemudian diingkari, ini akan menjadi penyebab kita berpaling dari hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Atau juga bentuk lainnya adalah mereka ragu atau membuat keraguan-raguan dalam hadis-hadis yang sahih. Terjadi nggak di sekeliling kita Pak? Terjadi nggak? Nah itu, ya. Jadi na'udzubillah min dzalik, sebab mereka walaupun mereka fasih, ahli dalam bahasa Arab. Kenapa ya Ustaz? Dia kan lulusan sana, maaf ya, dia lulusan Ummul Qura, dia lulusan Madinah, dia lulusan Syria, dan sebagainya. Kenapa menyimpang? Di antara sebabnya adalah mendustakan atau ragu terhadap hadis yang sahih. Misalnya terkait dengan apa? Terkait dengan musik. Ya, oh nggak ada hadis sahih tentang musik, nggak ada. Padahal riwayatnya siapa? Riwayat Bukhari. Ya, anehnya begitu Pak. Padahal riwayatnya adalah riwayat Bukhari. Dan banyak lainnya, banyak hal-hal lain ya. Akhirnya karena mereka ragu atau mereka mendustakan sebagian, walaupun tidak semua, hadis-hadis yang sahih, menyebabkan mereka menyimpang dari jalan Allah, dari jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
baik dalam urusan akidah atau dalam urusan apa? Hukum, terutama dalam masalah akidah. Makanya mereka Pak, saya yakin Pak, bukan mereka nggak baca Pak, akidah Ahlus Sunnah yang riwayatnya dari sahabat, yang riwayatnya kemudian ke tabi'in, tabi'ut tabi'in tentang Allah di mana, tentang sifat Allah, saya yakin baca. Tapi karena mereka ragu, karena mereka terkena syubhat, apalagi dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya, maka menyebabkan mereka berpaling dari hidayah Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. Ini sebab yang kedua ya. Sebab orang itu berpaling dari hidayah adalah berpaling dari sunnah nabawiyah secara keseluruhan ataupun sebagian. Kata Allah, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Jika kalian mentaatinya, maka kalian pasti mendapatkan petunjuk. Dan tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Ini jaminan Pak, kalau kalian mengikuti Rasul, pasti kalian mendapatkan hidayah. Berarti sebaliknya, siapa yang tidak mengikuti Rasul, maka dia akan menyimpang. Ya, maka dia akan menyimpang. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini tidak sama dengan, jangan kita salah paham ya, Ustadz, berarti kalau saya ninggalin amalan sunnah bisa menyebabkan saya berpaling dari hidayah. Tidak Pak ya, beda Pak. Yang dimaksud dengan sunnah nabawiyah ini tadi kita Pak, meragukan yang sahih, mendustakan yang sahih. Kalau terkait dengan hukum fikih yang hukumnya sunnah, kita tidak berdosa meninggalkannya. Ya, jadi jangan ada orang ninggalin sunnah kemudian kita cemooh, jangan. Antum nggak sholat sunnah, antum nggak ini, karena nggak dosa. Ya, makanya kaidah fikih kita harus tahu kaidahnya apa. Sunnah itu apa? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Siapa yang mengerjakan yang mendapatkan pahala dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Kalau kita metodenya mengajak silakan, tapi mencemooh, antum nanti berpaling lo nggak sholat sunnah qobliyah. Ya kan hukumnya apa? Sunnah, nggak boleh kemudian dianggap sebagai seperti wajib. Kalau kita mengharuskan diri kita silakan. Gitu. Jadi berpaling dari sunnah itu diantaranya adalah kita berpaling dengan kita mencemooh sunnah Nabi, dengan kita ragu terhadap sunnah Nabi, dengan kita mendustakan atau tidak percaya dengan sunnah Nabi. Itu sebab keberpalingan. Ya seperti kemarin contohnya apa? Jilbab. Oh, ini apa sih masalah jilbab? Kepala ditutup kayak Batman aja. Nah, itu mencemooh. Ya, jenggotan kayak kambing aja. Itu mencemooh. Kayak kebanjiran aja, mencemooh. Nah, itu yang menyebabkan orang itu bisa apa? Berpaling. Bahkan para jamaah saya ingin sampaikan, di antara salah satu sebab terbesar seorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah merendahkan dan menghina sunnah. Walaupun itu cuma sunnah. Perhatikan, walaupun itu cuma sunnah. Jangan jadikan candaan yang merendahkan dan menghinakan. Saya dapat faedah ini dari Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri ketika umrah di Masjid Nabawi, ya, bermajlis Masjid Nabawi, masya Allah, membuat saya jadi takut Pak. Dan istighfar ketika pernah bercanda masalah apa? Sunnah, nggak boleh Pak. Apalagi bentuknya menghinakan. Walaupun bercanda jangan. Sunnah tetap sunnah dan itu mulia. Walaupun kita misalnya nggak mengamalkannya nggak apa-apa. Karena apa? Sunnah, tapi jangan direndahkan, jangan dihinakan. Bapak Ibu, pernah dengar ada laki-laki hamil? Ada nggak? Laki-laki hamil ada? Kalau perempuan jenggotan ada nggak? Ada. Ada, coba dilihat di YouTube. Ada, maaf ya, kelainan perempuan jenggotan ada. Perempuan kumisan ada? Oh, itu banyak lagi. Tapi saya ingin tanya, ada nggak, pernah dengar nggak sejarahnya laki-laki hamil?
Ada laki-laki, beneran laki-laki nih, bukan laki-laki jadi-jadian, bukan. Ya, yang siang hari Toto, malam harinya Teti, bukan ya. Maaf kalau namanya ada yang sama, maaf ya. Ini sebagai contoh aja. Pernah dengar laki-laki hamil? Nggak pernah. Ini dinukil oleh Imam Nawawi pernah. Kalau engkau tidak pernah mendengar laki-laki hamil, ternyata pernah ada satu waktu ada laki-laki hamil. Kisahnya adalah ketika dia sedang bersama seseorang, maka seseorang itu menggunakan siwak. Tahu siwak? Kayu siwak. Yang mana faidah duniawinya baik dan faidah ukhrawinya baik. Bayangkan Pak, siwak itu sederhana apa sunnah, tapi ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Coba ada yang bawa kayu siwak nggak? Kita kalah sama JT Pak ya. Kemana-mana dibawa tuh Pak. Tapi jangan dihina. Oh, siwak mah tanda JT. Jangan Pak. Itu sunnah Nabi SAW. Jangan. Nah kita yang kadang ini Pak, saya juga sama nggak bawa ya, karena sering hilang emang Pak. Kalau siwak itu baru beli hilang lagi. Tapi pengen kita Pak, kita mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa mengamalkan walaupun yang sifatnya sederhana siwak. Karena Nabi pun matinya, wafatnya beliau apa Pak? Di antaranya bersiwak sebelumnya Pak. Yang pertama kali Nabi ini sunnah Pak. Nabi SAW kalau pertama kali masuk rumah yang diamalkan beliau apa? Bersiwak. Nabi bangun tidur bersiwak. Nabi sebelum sholat bersiwak. Nabi berwudu bersiwak. Jadi siwak ini luar biasa Pak. Nah orang ini Pak, ketika temannya bersiwak, dia bercanda, dia pegang. Ini siwaknya apaan sih? Bahasa kitanya. Akhirnya apa Pak? Siwaknya disimpan di pantat. Bercanda dia. Oh siwak mau buat gosok ini aja lah. Apa yang terjadi para jamaah? Beberapa waktu kemudian perutnya tiba-tiba besar. Laki-laki ini Pak. Perutnya apa? Tiba-tiba besar. Ternyata dia hamil tapi isinya hewan. Hewannya seperti tikus dengan giginya yang tajam dan menggerogoti semua bagian dalam tubuhnya. Matinya demikian Pak. Ini sahih. Saya dari Ustaz Dr. Rajaful Bahri. Jadi apa? Digerogoti semua anggota yang ada dalam perutnya, dihabiskan, khususnya dimakan, jantungnya dimakan sama hewan tersebut. Disebabkan apa? Merendahkan sunnah. Jadi masuk dari lubang pantatnya, kemudian besar, dan dia mati dalam keadaan demikian. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai menghina. Makanya saya khawatir pada orang-orang yang tadi ngaku Islam tapi jilbab dibilang kayak Batman, jenggot bilang kayak kambing. Na'udzubillah min dzalik. Ini apa? Salah satu kisah ya. Kemudian ada lagi yang kedua. Adalah ini terjadi di zaman dulu ya. Ketika Rasulullah SAW perintahkan, idza stayaqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bangun, fala yudkhil yadahu ilal ina hatta yaghsil thalath marat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hukum fikih disebutkan, tidak boleh seseorang itu ketika dia bangun dari tidur, ulama khilaf apakah tidurnya malam hari atau siang. Tapi amannya, pokoknya setiap kali bangun tidur nggak boleh kita masukkan dua telapak tangan kita ini untuk wudu ke dalam bejana, nggak boleh. Dia harus basuh dulu di luar sebanyak berapa kali? 3 kali baru boleh kita ciduk. Begitu. Kenapa? Apa alasannya? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia nggak tahu di mana letak tangannya semalam tadi, nggak tahu dia. Ketika dia tidur nggak tahu, takutnya dikemaluan kan begitu kan? Takutnya garuk-garuk, maaf. Dia nggak tahu, makanya dia bersihkan dulu sebelum dia berwudu. Maka ada seorang, kalau nggak salah zaman sahabat ya, dia mengatakan apa? Saya tahu kok tadi malam tangan saya di mana. Padahal cuma begitu Pak. Apa yang terjadi Pak? Ternyata tangannya masuk ke dalam pantatnya, ke dalam duburnya. Tahu nggak segimana Pak masuknya? Segini sampai 1 hasta. Bisa nggak Pak masuk segini? Nah itu hukuman dari Allah. Masuknya sampai segini dihukum.
Karena dia apa? Kata Nabi ya, pokoknya kalau kata Nabi sami'na wa ata'na, udah jangan protes gitu. Ya, saya tahu kok. Jadi nggak usah lah melakukan sunnah itu. Akhirnya masuk sampai segini, Pak. Dikisahkan dalam riwayat sampai segini masuknya. Ya. Demikian pula dengan sunnah kita makan dengan tangan kanan. Ada sahabat yang kemudian apa? Mengatakan, Rasulullah, saya nggak bisa tangan kiri aja nggak apa-apa. Kemudian apa kata Rasul? Semoga engkau benar nggak bisa, dan besoknya lumpuh tangannya. Gara-gara apa? Ya cuma sederhana. Jadi hati-hati. Ya, pokoknya segala apa yang datang dari Nabi SAW yang itu sahih, apabila hukumnya wajib, maka kerjakan. Kalau sunnah, maka upayakan. Kalau belum bisa, berdoa sama Allah agar kita bisa mengamalkannya. Dan jangan dihinakan, jangan direndahkan. Karena ini sebab seorang itu berpaling dari hidayah. Itu puncaknya. Belum lagi nanti dihukum di dunia. Seperti salah satu contohnya itu. Atau 3 contoh yang tadi kami sebutkan. Baik. Ini apa? Berpaling dari sunnah nabawiyah. Mahal Pak ya, kita dapat hidayah sunnah ini mahal. Nggak bisa dibandingkan kenikmatannya, dibandingkan kenikmatan jabatan, kenikmatan harta, nggak bisa Pak. Mahal Pak. Jadi kalau kita tahu Pak, kalau kita punya barang mahal dijaga atau tidak Pak? Dijaga Pak. Coba ya, yang pakai mobil mewah ada nggak Pak? Sengaja di jalan dibuka pintunya, kuncinya digantung, pergi aja ke masjid ada? Wah, tawakaltu ala Allah aja dah. Nggak ada, pasti dia kunci, dia bahkan pakai mobilnya keyless, gitu kan? Terus pakai kunci ganda, kalau bisa ban mobilnya dirantai gitu Pak ya, di pagar apa gimana dan lain-lain. Nah, dijaga karena tahu dapatnya nggak gampang. Nah demikian apalagi apa? Sunnah yang semua orang nggak dapat ini, maka dijaga. Baik, kemudian yang ketiga, tidak berpegang teguh dengan Allah. Kalau tadi kan dengan Quran, sekarang ini apa? Tidak berpegang teguh kepada Allah. Maksudnya apa? Berpaling dari ibadah. Berpaling dari ibadah. Tidak berpegang teguh kepada Allah dan berpaling dari ibadah. Jadi jadikan hati ini terikat dengan Allah. Jadikan hati ini selalu bergantung kepada Allah. Ini bagus ya, ada sebuah ceramah para jamaah. Kita kadang menganggap sepele Pak dalam meminta kepada Allah dan menggantungkan hati kepada Allah. Kadang menganggap sepele Pak. Biasanya perkara-perkara yang bisa kita nggak minta sama Allah. Lihat Bapak Ibu, perhatikan. Biasanya perkara-perkara yang sepele, yang mudah, kita nggak minta sama Allah. Minta sama Allah itu kalau sudah kepepet, yang susah. Ya Allah, saya belum nikah ya Allah. Biasanya begitu Pak. Saya lamar sana nggak cocok, lamar sini dia tolak, lamar sini mertuanya nggak mau, anaknya mau. Lamar sini mertuanya mau, calon mertuanya mau, anaknya mau, neneknya yang nolak. Lamar sini nenek kakeknya mau, tetangganya nggak setuju. Ada nggak tetangga nggak setuju? Ada Pak, ngerecokin, hati-hati, Wahabi itu jangan dinikahin. Kan tadi udah setuju, gara-gara tetangganya jadi nggak jadi. Ada nggak seperti itu? Ada. Baru dia minta ya Allah tolong. Seperti itu Pak, biasanya Pak. Atau lagi syarat rezeki ya Allah. Tapi dalam perkara-perkara sepele, maaf ya Pak ya, ketika kita datang kajian, ya Allah pahamkan saya dalam menimba ilmu ini ya Allah. Kadang lupa Pak, duduk, saya akan paham dengan saya mencatat. Lupa. Jadi dalam perkara apapun gantungkan hati kita kepada Allah. Itu luar biasa Pak. Ketika hati itu selalu bergantung kepada Allah, Allah semakin cinta kepada dia, dan dia semakin terjaga di atas hidayahnya. Kenapa? Karena senantiasa menghubungkan jiwa raga kita dengan Allah. Di dapur, aduh nggak ada garam ya Allah, nggak ada garam, minta ya Allah. Jangan dianggap sepele Pak. Walaupun mintanya nanti ke suami, tapi minta dulu kepada siapa? Allah, ya Allah. Ya Allah. Mas, habis garam Mas, angkatin gasnya Mas. Ya, minta dulu sama Allah, ya Allah gas habis. Karena kalau tanpa Allah bisa nggak nyampe itu rezeki? Nggak bisa. Sekecil apapun nggak bisa.
Walaupun hanya sekejap mata, mengedipkan mata tidak akan mampu dilakukan manusia tanpa izin Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau sandarkan kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Walaupun hanya ngedip matanya saja. Tetap nyandarnya kepada siapa? Allah. Itu Pak. Jadi dalam hal apapun. Ya macet ya Allah. Oh, kayaknya saya bisa nih. Set gitu ya. Mudah ya Allah, mudahkan, lancarkan di jalan. Coba Pak. Jadi lisannya apa? Ya Allah, ya Allah. Hatinya bergantung kepada Allah. Ini sebab orang ini akan dijaga di dalam jalan hidayah. Senantiasa menggantungkan hidayah, senantiasa menggantungkan hatinya, jiwanya, raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beda Pak ketika kita naik motor, naik mobil dengan naik pesawat. Pasti lebih kencang doanya kapan Pak? Hah? Ketika kapan Pak? Pesawat. Deg-degan, ada awan dikit, hati-hati. Padahal naik motor bisa celaka, naik kereta bisa celaka, naik mobil bisa celaka, sebagaimana naik pesawat bisa celaka. Tapi dia lupa, oh ini mah gampang lah, saya ahli lah. Kalau pilot kan nggak tahu, barangkali gimana gitu. Nah begitu Pak. Jadi semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya untuk mengingat diri kami terutama dan kita semuanya. Agar senantiasa kita dijaga hidayahnya oleh Allah adalah senantiasa menggantungkan, berhubung atau terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berpaling dari ibadah. Dan salah satu ibadah besar apa Pak? Doa. Salah satu ibadah besar adalah apa? Doa. Dan ini menjadi poin yang keempat. Apa itu? Kurang atau tidak berdoa kepada Allah untuk ditetapkan di atas hidayahnya. Kurang atau bahkan meninggalkan doa dengan jujur, dengan ikhlas untuk ditetapkan di atas hidayah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 101. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 101. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk, tuh, kata Allah. Maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kuncinya apa? Wa may ya'tasim billah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah. Yang keempat tadi apa? Kurangnya atau tidak meminta kepada Allah dengan jujur dan ikhlas agar ditetapkan di atas hidayah. Ini salah satu sebab besar juga Bapak Ibu. Seolah-olah kita menjamin diri kita akan senantiasa istiqomah. Seolah-olah kita menjamin atas diri kita akan senantiasa berada dan berjalan di atas hidayahnya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia kurang doa, bahkan tidak lagi meminta. Kalaupun meminta dalam kondisi yang tidak khusyuk, main-main, ngelamun, tidak jujur, tidak ikhlas. Salat gak khusyuk, padahal dia minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi karena gak khusyuk, gak diresapi, gak dapat kebaikan itu. Dan kita tahu, semua tahu dari hadis yang diriwayatkan dari istri Nabi SAW, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya doa terbanyak yang dibaca Nabi apa? Doa terbanyak yang dibaca Nabi apa? Hah? Rabbana atina. Apalagi doa terbanyak yang dibaca Nabi? Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ada lagi terkait dengan tema ini, kisi-kisinya tema kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu doa terbanyak dibaca Nabi. Ma aktsaru, betapa banyak engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai suamiku membaca doa ini. Kata Nabi, ma min qalbin illa baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Karena hati manusia itu ada di antara dua jari daripada jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha,
Allah membolak-balikan sesuai dengan kehendak Allah. Faman syaa'a aqamah, barang siapa yang dikehendaki Allah maka dia istiqamah. Wa man syaa'a zaghah, dan barang siapa yang Allah kehendaki Allah akan palingkan dia dari hidayah. Maka dari itu aku banyak membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau dalam riwayat lain ya mutsabbital qulub, ya mutsabbital, wahai zat yang meneguhkan hati. Kalau dia muqallib artinya apa? Yang membolak-balikan hati. Ya mutsabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu dalam riwayat lain. Wahai zat yang meneguhkan hati, tolong teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadi jangan remehkan doa. Jangan anggap sederhana doa. Justru doa itu adalah utamanya agar hidayah itu terjaga pada diri kita. Demikian doa yang diajarkan Allah di dalam surah Ali Imran. Masih di awal-awal Imran itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, kata Allah berfirman, Rabbana, wahai Tuhan kami, diajarkan untuk kita. La tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab. Jadi perbanyak doa, dan kami sarankan untuk diri kami dan kita semuanya sebagai pengingat, doa yang muqallibal qulub tadi Pak, jadikan sebagai seperti zikir. Kayak kita istighfar kan banyak istighfar Pak ya, banyak tasbih. Nah doa itu pun seperti wirid zikir kita. Jadi artinya nggak nunggu momen sujud, nggak nunggu momen sholat, sebelum sholat nunggu iqamat, nggak nunggu kita sepertiga malam, nggak nunggu hujan turun, nggak nunggu ayam berkokok misalnya, enggak. Tapi apa? Di jalan kita ingat. Apalagi ngelihat kita tontonan, misalnya tontonan orang yang menyimpang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi seperti apa? Seperti zikir, seperti wirid. Karena demikian Nabi SAW beliau mengamalkan doa ini sering dan banyak sekali. Sebagaimana ungkapan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, yang kelima, penyebab seorang itu berpaling dari hidayah adalah meninggalkan tauhid. Meninggalkan tauhid dan keikhlasan. Jadi meninggalkan atau kurang perhatian tentang bab tauhid dan bab keikhlasan. Juga terjatuh kepada kesyirikan dan riya. Hati-hati zaman sekarang ini Pak. Ini fitnah zaman sekarang Pak. Meninggalkan bab tauhid atau kurang perhatian terhadap bab tauhid, kurang perhatian tentang bab ikhlas, justru terjerumus kepada apa? Kesyirikan dan riya. Makanya dalam ibadah yang paling kita perhatikan apa? Keikhlasan. Jangan yang penting beramal, yang penting beramal. Ternyata kita nggak perhatian tentang keikhlasannya. Ternyata masih banyak disisipi, bahkan dipenuhi, diselimuti dengan riya. Amal ini ingin puji, amal ini ingin disanjung, amal ini ingin diagungkan, amal ini ingin diangkat derajatnya, amal ini karena ingin harta, amal ini karena ingin keturunan, amal ini karena ingin rumah, amal ini karena ingin mobil. Jadi semuanya karena dunia. Nggak diperhatikan masalah apa? Keikhlasannya. Nah, ini sebab orang berpaling Pak. Karena dia ibadah tapi bukan karena Allah. Nah gimana Allah akan anugerahkan hidayah kepadanya ketika ibadah saja dia bukan tujuannya Allah. Ya. Meninggalkan bab tauhid, keikhlasan, dan terjatuh kepada kesyirikan dan riya. Maka demikian yang banyak kita saksikan para jamaah. Orang yang datang ke kubur-kubur orang soleh, minta-minta, ya lihat, meninggalkan bab tauhid. Minta berkah bukan sama Allah. Semoga kita dapat berkah dari Syekh Fulan.
Berkah datangnya dari Allah saja, Pak, bukan dari manusia, bukan dari makhluk. Semuanya berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 116. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 116. Kata Allah, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. An-Nisa 116. Kemudian surat An-Nisa 136 juga. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, ada apa, meninggalkan tauhid, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Baik, kemudian poin yang ke-6. Tidak memiliki pemahaman yang benar. Tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dan di antara sebab hal tersebut adalah tidak paham bahasa Arab. Waduh, kesinggung dah ya semuanya ya. Tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dan di antara sebab kebodohan tersebut adalah tidak paham bahasa Arab. Baik, untuk menghibur ketersinggungannya, kita, Bapak Ibu, kalau kita tahu kapasitas kita terhadap bahasa Arab kurang, setidaknya kita nggak ngarang-ngarang dalam memahami Quran dan Sunnah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sebelah. Ya, sebelah itu kan banyak ya. Maksudnya orang-orang lain yang dia baru belajar Quran, kemudian baca terjemahannya, kemudian bahkan sampai ceramah. Ternyata bahasa Arab pun nggak bisa dia. Ini sebab menyimpang, Pak. Pasti itu menyimpang, Pak. Pasti. Saya katakan pasti itu, Pak. Ketika dia tidak kembali kepada pemahaman yang benar, karena dia akan memahami Quran sesuai dengan terjemahannya, sesuai dengan kehendaknya. Ya, salah satunya yang kami baru buat kemarin ya, konten kami di Instagram. Dia mengatakan jilbab tidak wajib. Ya, saya sebut saja namanya Habib Kribo itu ya. Dia tidak mengatakan jilbab wajib. Kenapa? Ternyata pedomannya dia surat Al-Ahzab itu, coba lihat kalian baca terjemahannya. Hendaklah wanita-wanita itu menjulurkan jilbabnya. Itu kalimatnya kan bukan perintah, hendaknya. Subhanallah. Randy, dari mana ente tahu itu ya? Paham? Terjemah? Hendaklah, dia jawab. Ya lama-lama nanti begini, Pak, jangan mendekati zina. Berarti zinanya boleh, dekatnya nggak boleh. Kan orang begitu, benar nggak? Ada nggak di Quran? Jangan zina, ada nggak? Nggak ada. Wala taqrabu azina. Karena dia nggak paham bahasa Arab, nggak kembali kepada pemahaman yang benar. Nanti masih satu poin ya. Tapi di antaranya adalah dia tidak paham bahasa Arab. Nah, ketika nggak paham bahasa Arab, kemudian dia ngarang. Pemahamannya itu ngarang. Kalau Bapak Ibu nggak paham bahasa Arab, nggak ngarang, dia bertanya kepada yang ahlinya, selamat insya Allah.
Tapi kalau dia tidak paham atau tidak punya pemahaman yang benar terhadap Quran dan Sunnah, nas-nas Quran dan Sunnah, dan sebabnya adalah dia nggak punya modal bahasa Arab, nggak paham bahasa Arab, apalagi sampai menjadi penceramah, ya udah siap-siap sesat dan menyesatkan. Jadi bukan sekadar sesat, ngajak orang lain sesat. Nah ini juga baru ramai juga Pak, ada sebuah masjid di Bekasi, artis itu Pak, tafsir tematik Quran. Cari aja nama artisnya sendiri Pak ya. Oh saya ini belajar dari mana tiba-tiba bisa nafsirin Quran Pak. Tapi tetap saya dihujat juga tuh di ini. Oh jangan nyinyir katanya gitu ya, dan lain-lain. Tapi di masjid itu ada ustadz sunnah, salah satu ustadz sunnah juga yang ngajar. Saya pengen kontak beliau, ini kenapa kok orang ini bisa dikasih salat, terus coba tolong ingkari gitu. Karena apa namanya, saya sampai dengarkan sampai setengah jam lebih saya dengarkan isinya gimana. Karena saya nggak mau menghukumi katanya benar, saya selidiki dulu sampai saya bisa menetapkan nih orang menyimpang nggak, pemahamannya bahaya nggak begitu. Ternyata bahaya Pak. Tapi luar biasa Pak. Saya ada salah satu yang saya kasih jempol gitu ya, jempol cuma setelahnya gini gitu ya. Jempol kenapa? Dia menghafalkan dalil-dalil Pak. Dia hafal Pak. Buka Quran surat Toha dari satu, dia bacakan walaupun bacaan Qurannya nggak benar juga gitu, tajwidnya nggak benar, tapi dia mau Pak ngafalin Quran dalil mau. Nah yang sunnah gini Pak nggak mau Pak nih, yang ngaji gini Pak. Dalilnya apa? Ini aja. Kalau kan gitu Pak, ke orang sampingnya gitu ya. Nah ini mau Pak belajar, cuma salah belajarnya gitu Pak. Ya. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi akhirnya dia menyampaikan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang tafsiran Al-Quranul Karim. Dan ini salah satu sebab orang itu menyimpang dari hidayah. Dia tidak memahami nas-nas Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Dan kita saksikan demikian. Ya seperti misalnya Pak, maaf ya salah satu contoh, dan keras sekali penentangannya dan apa namanya bantahnya keras sekali. Ini kaum Wahabi ini jelas-jelas nyiram kuburan itu ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Nabi apa namanya memberikan pelepah kurma itu kan. Bukan pelepah kurma agar si mayitnya tidak diazab. Nah, berarti kita boleh tabur bunga boleh dengan niatan agar orang itu yang si mayit itu apa? Diringankan azabnya. Itu kan ada dalilnya. Nah, ini apa? Pakai dalil tapi tidak memakai pemahaman yang sahih. Benar Nabi melakukan itu. Coba lihat syarah para ulama bagaimana. Itu diantara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yaibasa, selama pelepah kurma ini tidak kering, maka semoga meringankan azabnya. Itu kata para ulama. Kalaupun demikian, itu kekhususan Nabi. Kenapa? Ada nggak sahabat yang mengikuti perbuatan beliau? Karena sahabat adalah orang-orang yang paling terdepan dalam mengikuti petunjuk Nabi SAW. Maka itulah pentingnya belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Itu Pak. Ada nggak sahabat yang memahami begitu? Kalau kita dibebaskan untuk memahami sesuai dengan selera kita, semuanya punya versi masing-masing Pak. Oh menurut saya bukan pelepah kurma, yang bagus apa? Tebu biar manis. Gitu. Ya. Yang bagus apa lagi? Pohon kelapa biar nanti dipetik simpen, bisa minum air kelapa tuh yang di alam barzakh. Ya. Nanti lama-lama semua punya pemahaman masing-masing. Makanya Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dan kalau tidak benar pemahamannya, itulah yang menyebabkan menyimpang. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Apa dalilnya? Ada di sini tambahannya dan meninggalkan mengikuti salafus saleh dari kalangan sahabat. Ini masih poin yang ke-6. Dalilnya surah At-Taubah ayat yang ke-100. Nah, ini yang harus diikuti. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannat ila akhir ayat. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Ini dia. Apa yang mereka dapatkan? Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada
Allah. Jadi udah jelas kalau kita ngikutin sahabat, kita ngikutin orang-orang yang sudah pasti Allah ridhoi. Nah, kita sudah pasti diridhoi Allah tidak, Pak. Jadi ikuti saja orang-orang yang sudah pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan sahabat. Kemudian dalilnya surah An-Nisa 115. Surah An-Nisa ayat 115. Nah, ini lihat. Ini dalil yang begitu tegas dan gamblang penyebab orang itu menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas jalan hidayah baginya. Jadi Allah dan melewati para da'i sudah ditunjukkan ini jalan yang benar, ini pemahaman yang benar, tapi dia justru sengaja durhaka, nggak mau ikut. Setelah jelas jalan petunjuk baginya dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Siapa orang beriman dalam ayat Quran ini? Siapa? Sahabat. Karena ketika ayat ini turun dikatakan kaum mukminun, berarti siapa mereka? Ya para sahabat. Apa yang didapatkan? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka tersesat sesat-sesatnya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah tempat kembali yang sangat buruk. Tempat yang paling buruk. Baik, kemudian yang ketujuh, berpatokan kepada hadis-hadis palsu dan dhaif. Ini dah sesat dah. Ya, misalnya disebutkan Syekh fulan, Habib fulan, Kiai fulan bertemu dengan Rasul dan Rasulnya. Nah, ini hati-hati ya. Ini sudah banyak ya hikayat-hikayat dusta. Bahkan maaf ya, saya sebut nama, Pak. Maaf, saya sebut nama bukan dalam arti merekomendasi. Jadi ternyata mereka juga mengingkari, Pak. Seperti maaf ya, Habib Rizik itu dia jelas mengatakan, saya termasuk orang yang nggak sepakat, yang protes keras. Ini bukan berarti saya sepaham ya. Jangan sampai Ustaz bawa-bawa nama ini berarti sebarisan, bukan. Maksudnya saya memakai dalil imam mereka atau panutan mereka. Dia mengatakan apa? Saya paling nggak sepakat dengan cerita-cerita palsu, dengan khurafat-khurafat, diantaranya adalah apa namanya? Ketika ada acara kemudian ada apa kalau pada berdiri mahalul qiyam. Oh, Nabi lagi lewat nih, pada berdiri, Nabi lewat. Ini khurafat. Itu dia sendiri bilang begitu, Pak. Ini khurafat, itu imamnya mereka yang mengatakan begitu. Saya paling protes keras sama orang seperti itu. Kalaupun, nah itu jelas perkataannya, Pak. Kalaupun benar, kalaupun ini wali-wali Allah itu tidak pernah menampakkan perkara-perkara yang di luar nalar, nggak pernah ditampakkan sengaja. Ini saya lihat Nabi tuh, lihat, Nabi lagi senyum sama saya. Nggak akan pernah bercerita begitu walinya Allah. Jadi ya, udah terbantahkan sebetulnya tanpa kita bantah juga gitu. Nah ini jadi orang itu kenapa bisa tersesat, bisa berpaling dari hidayah Allah? Karena pakai hadis-hadis palsu, hadis-hadis dibuat-buat, hikayat-hikayat khurafat, akhirnya menyimpang. Dan kita ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Kita hanya berpedoman kepada hadis yang sahih. Makanya saya pernah bertanya kepada Syekh kami, guru kami Syekh Malik, Syekh, tapi kalau kami ngambil faidah dari hadis yang dhaif, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, itu pun hadis dhaifnya tidak dhaif jiddan, ada sebagian ulama. Maka kata beliau, al-ahadits as-sahihah ghunyatun. Kata beliau, hadis yang sahih itu udah mencakup semuanya, ngapain pakai hadis yang dhaif? Hadis sahih itu udah pasti cukup, nggak mungkin nggak. Oh ini kurang, di hadis yang sahih ini kurang, maka mari pakai pendukung hadis yang dhaif. Nggak perlu, Pak. Nggak mungkin Islam ini sudah sempurna dengan Qur'annya, dengan hadis sahihnya. Nggak mungkin kurang. Dan kemudian diriwayatkan dari hadis yang dhaif, nggak mungkin. Misalnya tata cara sholat, ini kayaknya nggak ada takbir, nggak ada nih. Adanya dalam hadis yang dhaif, dia penyempurnanya, nggak apa-apa pakai aja. Ya berarti nggak diamalkan karena hadisnya dhaif. Ya jadi hadis yang dhaif sudah apa?
sudah mencukupi semuanya. Kemudian poin yang berikutnya adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Jadi apa aja pengen gitu Pak. Ada orang gini pengen, orang gini hawa nafsu aja. Hiburan, kuliner, pokoknya bukan haram, nggak ada yang bilang haram kulineran, wisata, enggak. Tapi ketika nafsu itu pengen diikuti terus pasti sesat, betul nggak Pak? Karena hawa nafsu pasti mengajak kepada keburukan. Jadi kalau kita ikuti pasti mengajak kita menyimpang dari jalan Allah. Dalilnya surat Shad ayat 26. Surat Shad ayat 26. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kalian ikuti hawa nafsu yang akan membuat engkau menyimpang dari jalan Allah. Jelas Pak? Jangan ikuti hawa nafsu yang akan menyebabkan kalian menyimpang, tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-An'am ayat 119. Al-An'am 119. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Dan sesungguhnya kebanyakan mereka menyimpang, tersesat disebabkan hawa-hawa nafsu mereka tanpa dasar ilmu. Jadi kalau hawa nafsu yang sudah didasar dengan ilmu justru menghantarkan kepada kebaikan sesuai dengan ilmunya itu. Baik, kemudian yang ke-9, ya kita percepat poinnya. Mengedepankan akal daripada syariat. Nah, makanya hati-hati ya. Sempat viral kata-katanya. Pakai akal dong sayang. Nah dulu ada ya. Berapa tahun lalu kalau nggak salah saya bikin video itu. Masa ada orang masuk neraka gara-gara apa? Celana di bawah mata kaki. Masa Allah masukkan orang neraka gara-gara kamu di bawah mata kaki masuk neraka? Pakai akal dong sayang. Ya, ini ya gimana Allah ngasih aturan, gimana Allah? Justru ketika Allah uji dengan perkara yang bagi kita ini nggak masuk akal, di situ ujiannya. Kita mau ikut akal atau ikut syariat? Justru itu ujiannya. Kalau Allah kasih suruh sholat malah dia tidur, oh jelas nih kan, oh ini orang sengaja banget gitu kan? Kayak gini lah orang tua Pak. Ini contoh duniawi lah. Nah beliin sayur, malah dia enggak tidur, ngeselin nggak Pak? Marah nggak kita sama anak itu? Marah secara umum. Karena sengaja kan? Sholat nggak sholat. Nah, jangan pakai sarung. Itu misalnya Pak ya, pakai celana. Oh disiksa misalnya. Oh nggak masuk akal masa gara-gara dia pakai celana, kemudian malah pakai sarung malah pakai celana, disiksa sama orang tuanya. Ya nggak masuk akal nih orang tua kayak gimana sih masalah pakaian gini doang disiksa? Kan gitu kan? Secara akalnya, yaitu pakai akal. Tapi ini syariat Allah. Apapun yang ditetapkan ya harus ikuti. Ya, maka lihat, ketika seorang itu mengedepankan akalnya di atas syariat, itu yang menyebabkan orang menyimpang. Sama, akhirnya apa? Dakwah pakai musik, pakai dangdut. Tidak aja ketahuan orangnya ya. Ya boleh, yang penting kan niatnya kan begitu. Yang penting niatnya dakwah dengan musik gitu. Yang penting niatnya mengajak manusia. Itu pakai akal bukan pakai syariat Allah. Dan kita tahu Pak, kita harus sadari Pak, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan syariat. Akal yang benar tidak akan bertentangan dengan apa? Syariat. Selama-lamanya enggak. Tapi ada perkara-perkara yang akal enggak mampu. Bukan akal enggak nerima Pak, akal enggak mampu mencernanya. Tapi kalau syariat nih Pak, benar kita memahaminya, enggak mungkin bertabrakan dengan apa? Dengan akal. Tapi ada perkara yang akal enggak mampu mencerna. Makanya kata al-Imam, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bil aql." Seandainya agama itu dengan akal, lakana asfalul khuf aula bil masah min a'la. Maka sungguh mengusap sepatu
bawahnya itu lebih utama dibanding mengusap atasnya. Lah yang kotor bawahnya yang diusap atasnya, nggak masuk akal. Pakai akal dong sayang. Nah, kita balikin lagi. Pakai akal dong sayang. Ente itu nginjek kan gak dibalikin ke sepatunya kan jalannya kan? Ya enggak? Tapi gini kan? Tapi yang diusap mananya? Atasnya, set udah selesai wudu. Enggak, cari dulu gini, enggak. Lihat jelas itu, subhanallah ya. Perkaranya jelas dalam syariat. Itu satu saja. Yang kedua apa? Seandainya agama pakai akal, orang kentut dia ke WC, cebok dulu dia. Enggak akan wudu dia. Benar nggak? Kalau keluar kencing kan jelas ya dicebok dulu kan, keluar BAB. Sekarang orang kentut, wudu nggak? Padahal anginnya goib kan? Anginnya kelihatan nggak Pak? Pernah ngelihat orang kentut kelihatan anginnya? Nggak ada, goib. Yang dibasuh mana Pak? Tangannya, mukanya Pak. Maaf, duburnya sama sekali nggak disentuh, sama sekali nggak. Nggak ada sama sekali. Demikian syariat Allah. Kita nggak boleh mengedepankan akal di atas syariat. Ada orang kayak gitu diajak gitu, ente kentut dibasuh nggak, ada gitu, ya. Tapi jangan bilang ente ngomong apa kentut, jangan, ya, jangan tuh ngejek itu namanya. Maksudnya kita ajak berpikir gitu ya. Ente ngomong apa kentut, jangan. Ya. Balikin lagi, pakai akal dong sayang gitu. Sayangin lagi, jangan pakai akal dong Bahlul, nah, jangan. Dia kan sayang sama kita, ya. Cuma salah cara sayangnya gitu ya. Jangan dibalikin Bahlul ente gitu, jangan ya. Baik. Yang berikutnya para jamaah sekalian azani Allah majma'in, mengikuti prasangka. Nah, banyak zon, banyak nyangka-nyangka, kira-kira gitu, Pak. Dalam syariat itu nggak boleh. Apalagi berprasangka buruk sama Allah dan Rasulnya. Apalagi berprasangka buruk pada Allah dan Rasulnya. Ini Allah mensyariatkan ini kenapa ya? Dia kira-kira, dia sangka-sangka, bukan untuk mencari hikmahnya. Ini bisa menyebabkan orang menyimpang. Dalilnya surat An-Najm ayat 23. Iyattabi'una illa dhann, tidak ada yang diikuti mereka kecuali prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan jiwanya. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, sedangkan telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Jadi ya petunjuk dari Rabb, bukan dari apa? Bukan dari prasangka praduga. Bukan dari keinginan hawa nafsu, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, banyak bertanya dan banyak berdebat. Banyak bertanya dan banyak berdebat. Jadi hati-hati ya. Ketika perdebatan itu ada perdebatan yang kemudian membuat hati itu keras, bukan untuk musyawarah mencari kebenaran, mencari titik terang, maka justru dia akan dihukum dengan apa? Dengan dia dijauhkan dari jalan yang hak dan didekatkan kepada jalan yang batil. Maka hati-hati ya, banyak jidal, hati-hati. Nanti tulis saja dulu ya, surat Al-Kahfi 54-57 nanti bisa dibaca. Al-Kahfi 54-57. Dan hadisnya adalah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Di antara penyebab orang-orang dahulu binasa adalah karena mereka banyak bertanya dan banyak menyelisih nabi-nabi mereka. Jadi banyak mendebat. Kenapa? Kenapa begini ya? Sama kayak Bani Israel. Kenapa sapi ini kok warnanya begini? Kan begitu banyak nanya. Padahal cari sapi, udah begitu. Udah sapi apa aja beli di pasar murah kecil. Gara-gara nanya sapinya warna apa? Bentuknya gimana? Nah, gitu. Maka membuat mereka apa? Binasa. Kemudian yang berikutnya takaluf. Takaluf itu apa? Memaksakan diri dan berlebihan dalam urusan agama. Kita ini Pak, sikap Ahlus Sunnah itu pertengahan, jangan memaksakan diri. Bahkan dalam ibadah nggak boleh Pak. Kata Nabi kalau ngantuk tidur. Coba bayangkan Pak, enak kan Pak ya? Dan diamalkan terus nih Pak. Kalau ngantuk apa? Tidur. Diamalin terus tuh hadisnya. Nggak boleh orang itu ngantuk berat sholat, nggak boleh. Kalau kamu ngantuk farqud, tidur, nanti bangun sholat. Nah itu yang hadis berikutnya nggak dibaca tuh. Nah ini apa kata Nabi kalau ngantuk tidur jangan ganggu ente. Ini mengamalkan hadis Nabi ini.
Tiap malam begitu terus ya. Apalagi pakai hadis apa? Siapa yang tidur dia berwudu dan dia berniat salat, kemudian dia tertidur sampai subuh, sungguh Allah telah menetapkan dia salat tahajud dan tidurnya adalah sedekah dari Allah. Tiap malam Allah sedekah sama saya. Ada hadisnya sahih itu ya. Saya ketiduran terus sampai subuh, Allah sedekah terus sama saya, baik sama saya Allah. Padahal dianya malas ya. Baik, kemudian ini masih mungkin akan bersambung ya. Ternyata banyak. Yang terakhir adalah ihtiqar ahlil haq. Merendahkan orang yang benar, merendahkan pembawa kebenaran, merendahkan ustadz, merendahkan orang yang belajar sunnah, merendahkan orang-orang yang ngaji, merendahkan orang-orang yang sedang iltizam istiqomah di atas sunnahnya. Nggak boleh. Ketika orang itu merendahkan, maka dia akan menyebabkan orang itu menyimpang. Dan ini salah satu, sebenarnya ada 2 poin besar yang saya ingin titikberatkan tadi. Pertama, kurang berdoa. Yang kedua ini Pak, merendahkan. Jadi Pak, ada sebuah ceramah dari Syekh Madinah, saya lupa namanya. Ahlul batil itu yang kita sanggah kebatilannya. Manusianya, sosok manusianya dia tetap hamba Allah, nggak boleh dihina, nggak boleh dihinakan, nggak boleh Pak. Yang kita bantah, yang kita jauhi kebatilannya, tapi nggak boleh dihinakan, nggak boleh. Karena kalau ini orang sesat, hidungnya begini, apa hubungannya sama hidung dengan kesesatan? Nah itu yang menyebabkan nanti kita dihukum sama Allah dengan kita juga tersesat dengan kesesatan yang sama. Hati-hati Pak ya, merendahkan manusia menyebabkan orang itu berpaling. Dan itu termasuk bentuk kesombongan, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Bentuknya apapun merendahkan manusia nggak boleh. Makanya ada seorang pemabuk dulu di zaman Nabi yang berkali-kali didatangkan ke Nabi dicambuk. Maka sampai sahabat itu kesal Pak. Ini orang ini lagi. Akhirnya mereka dalam tanda kutip menghardik. Protes ini Nabi ini orang lagi. Apa kata Nabi? Justru Nabi membela apa? Membela pemabuk dan memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Tidakkah engkau tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Jadi walaupun mabuk dia masih cinta sama Allah dan Rasulnya. Dia masih mukmin, nggak boleh direndahkan. Dihukum gitu Pak. Bayangkan Pak, seorang pemabuk dibela sama Nabi, bukan membela kemungkarannya, tapi masih ada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang kan zaman sekarang Pak, orang punya aib kecil Pak, jadi sebesar gunung Pak. Sebesar gunung Pak, jadi selangit. Atau tidak? Demikian yang terjadi. Na'udzubillah. Jangan kita hindari itu Pak ya. Dan ketika kita terjatuh segala istighfar Pak. Khawatir hukuman paling beratnya Pak, dicabut hidayah Allah dari kita. Kalau hukuman dunia mungkin masih bisa sembuh Pak. Tapi kalau sudah dicabut hidayah dari kita, ini anugerah yang paling mahal yang pernah Allah beri kepada kita, tapi hilang dari kita disebabkan kita merendahkan ahlul haq. Na'udzubillah min dzalik. Baik, demikian yang bisa disampaikan para jamaah. Silakan ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 saja. Kalau ada yang ingin tanyakan. Silakan langsung saja ya, tanyanya langsung, nggak perlu melalui kertas ya. Dari ibu-ibu ada? Dari ikhwan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah innaka anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma ya muthabbital qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min ladunkal hidayah wa min ladunkal iman wa min ladunkat taqwa wa min ladunkal istiqamah hatta al-mamat ya arhamar rahimin. Allahumma amitna 'ala al-islam wa sunnah warzuqna al-istiqamah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.